Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kamila, NIM E 2019-2141 dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi sebuah video terkait ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz, LCMEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam video tersebut telah dijelaskan definisi dari ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor, yaitu merupakan perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, sehingga dapat dikatakan seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka karena dengan ikut dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, dijelaskan konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dilihat dari sudut pandang ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomiannya, yaitu pasar luar negeri. Kemudian, komponen pengeluaran agregat. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua, investasi perusahaan. Yang ketiga, ada pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang telah diperoleh dalam negeri. Selanjutnya ada faktor penentu ekspor. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan negara. Yang kedua yaitu mutu barang. Yang ketiga ada cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat ada kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Kemudian ada faktor penentu import. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara. Jadi ketika pendapatan suatu negara itu meningkat, maka ia akan memerlukan barang import. Yang kedua yaitu inflasi dalam negeri, yaitu ketika inflasi dalam suatu negara itu rendah sehingga ekonominya maju, maka negara tersebut akan mampu mengimpor barang. Yang ketiga yaitu kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Nah, hal ini terjadi ketika dalam suatu negara tersebut belum mampu memproduksi suatu barang, maka negara tersebut akan mengimpor barang tersebut dari negara lain. Yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Jadi, misal suatu konsumen memiliki cita rasa nasional, maka ia akan mengimpor dari luar negeri. Jadi, pada perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam, prinsip dasar yang ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Demikianlah video tanggapan saya terkait ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Hafiz, LCMEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.